Kalau saya pemain melihatnya adalah ini sebuah komposisi baru. Andre Taulani, Wendy Cagur, Ayu Tinting, Desi, ya, terus ada Chef Norman, lalu ada Denny Cagur. Walaupun mukanya muka-muka lama, tapi komposisinya baru karena saya selama hampir 12 tahun selalu berpasangan dengan Zoe. Bukan tidak pernah bekerja sama dengan Wendy, pernah, tapi tidak reguler, ya hanya sekali. Nah setelah 12 tahun itu, akhirnya saya mendapatkan partner baru. Awalnya dari lapor Pak, betul kata Mas Bayu tadi bilang, saya akui sedikit banyaknya memang chemistry kami terbangun dari lapor Pak. Yang notabene acara tersebut menjadi acara favorit lapor Pak ini. Alhamdulillah juga ya, terbukti bahwa di mana-mana saya kalau jalan ke mall, mana selalu orang manggil saya komandan. Itu artinya itu jadi tolak ukur buat saya bahwa ini acara sukses nih. Ya, jadi chemistry-nya itu sudah dapat. Kemudian kontennya fresh. Kita ngikutin gaya sekarang orang bermain dengan konten YouTube ya segala. Akhirnya kita berpikir kita bikin konsep rumah konten kreator. Dan itulah yang terjadi di Pas Buka. Konsepnya seperti itu. Jadi apapun ada di situ. Kita coba masukin podcast, kita coba masukin di situ kemudian masak ya, review barang gitu ya. Terus kemudian dan lain-lain. Ya, artinya semua kemasannya jadi satu ada di situ. Nano-nano lah ya. Dan itu tema besarnya adalah ini adalah sebuah rumah konten YouTube. Jadi kenapa kita mengambil konsep itu? Karena sekarang gaya anak-anak milenial ya YouTubean, bikin konten, ngevlog dan lain sebagainya. Ditambah komposisi kita nih komposisi baru. Saya dipasangkan dengan partner-partner yang baru sehingga ada permainan baru di situ yang membuat jadi kami semua jadi fresh satu sama lain, saling support. Karena ketemu teman baru ya, kalau ketemu teman baru kan rasanya gua pengen tahu banget nih gimana nih orang ini juga gitu. Jadi dari situlah chemistry-nya terbangun. Makanya energinya dirasakan oleh para penonton yang menghasilkan sebuah hasil yang baik. Ya artinya itu deh, keunggulannya mungkin di situ ya. Kalau dibandingkan dengan konsep-konsep acara kompetitor lainnya, kami mempunyai ciri khas tersendiri yaitu layaknya sebuah rumah konten kreator. Gitu. Jadi poinnya adalah itu. Terus yang kedua mengenai menyikapi soal pandemi. Tiki apa? Pemilik ya, pemilik. Kalau saya jujur, iya. Ya enggak semua job kita ambil. Saya kalau saya ya. Ya, saya ngambil biasanya yang kalau stripping. Ya kalau cuma seminggu sekali nggak saya ambil. Oh itu tingginya itu. Jadi ini kalau stripping saya ambil. Terus ini udah medek. Terus kenapa sekarang lebih berani daripada tahun lalu? Saya hampir milih, aduh saya nggak mau syuting dulu deh karena takut. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah memberanikan diri karena kami melihat juga, tentu teman-teman juga melihat keadaan kita sekarang sudah lebih baik. Walaupun memang belum tuntas pandemi ini udah masih ada. Tapi setidaknya dengan adanya proses vaksin, kemudian protokol kesehatan yang ketat, teman-teman sudah mulai sadar diri terhadap prokes ini, sehingga akhirnya kita mempunyai rasa aman untuk bisa melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Seperti itu sih. Dan di tempat kami bekerja pun, stasiun televisi kami ini, Trans 7, sangat ketat dan sangat betul-betul mematuhi aturan protokol kesehatan. Mereka mengadakan selalu namanya swab antigen, menyediakan fasilitas itu. Maka kami artis-artis di sini tuh begitu masuk harus di swab antigen dulu. Begitu ketahuan ada yang positif, pulang. Dan itu benar-benar sebuah proteksi yang luar biasa sehingga para pemain juga aman satu sama lain. Nah itu yang menjaminkan kami supaya kita syuting juga lebih yakin. Ya itu sih kira-kira Mas. Ini mau ditambahin sama Mas Weni? Udah semua sama lu tadi. Ya pokoknya intinya itulah. Kalau ditanya Piki, kalau buat gua pribadi sih gua Pikinya ke konsepnya, artinya kira-kira konsep ini gua bisa ngasih kontribusi atau tidak. Kalau misalkan gua kurang bisa begitu ngasih kontribusi, ya gua mungkin bisa tidak ambil dulu acara itu gitu. Tapi kalau misalkan kayak alhamdulillahnya acara yang gua jalani di selama bulan puasa ini, terutama di Trans 7, ya udah jelas pemainnya siapa, terus konsepnya juga jelas, terus
menurut gua tidak perlu banyak amunisi, hanya cukup dengan 6 peluru utama, tapi ditambah peluru bintang tamu 1 sampai 2 orang sudah bisa jalan, dan durasinya menurut gua juga sangat-sangat ideal gitu, tidak berlebihan, tidak kekurangan, jadi pas lah menurut gua, makanya dinamakan pas buka gitu. Dan kalau ditanya masalah chemistry, benar kata Andre, pilot projectnya berjalan Laporpa dulu, setelah itu baru buka puasa ya. Nah tapi pada akhirnya Laporpa membentuk pola permainan, terutama di gue, Andre dan juga Ayu, untuk bisa main lagi di pas buka dengan untungnya dengan konsep yang berbeda, sehingga ya walaupun ada irisan dari beberapa hal gitu, tapi irisannya tidak terlalu menonjol, jadi kita masih bisa untuk membuat sedikit banyaknya ada perbedaan lah, apa yang kita bawakan di Laporpa dan apa yang kita bawakan di pas buka, jadi gitu aja sih. Ada Ramadan tahun ini bisa dibilang berkah nggak sih, secara ada 2 program? Wah, berkah banget, alhamdulillah. Ini ya mungkin buah dari kesabaran gitu ya. Karena Ramadan tahun lalu kan benar-benar yang di rumah banget saya, banget gitu. Terus Ramadan tahun ini Allah kasih rezeki, alhamdulillah, dari mulai sahur regulernya, terus kemudian live malamnya, buka puasanya. Ya satu sisi disyukur, satu sisi lain juga ini sebuah cobaan ya. Artinya kan di saat pandemi gini saya harus jaga kesehatan lebih ekstra gitu ya. Dan dengan kegiatan yang banyak, saya berinteraksi dengan banyak orang gitu. Itu artinya juga saya harus lebih bisa konsen untuk menjaga kesehatan juga. Itu sih. Dipisahkan sama Sule setelah 12 tahun dipasangin bareng-bareng, gimana sih perasaannya? Ya positifnya artinya saya mendapatkan sesuatu yang baru. Ya dengan berpartner dengan karakter yang berbeda, dengan gaya style lawakan yang berbeda, ya itu tentunya nilai positifnya adalah mendapatkan sesuatu energi yang baru. Bukan berarti sama Sule udah enggak ini lagi ya, tetap itu pun nggak bisa dipisahkan, karena biar bagaimanapun chemistry saya sama Sule udah jadi. Makanya kenapa masih ada program saya sama Sule yang namanya The Cafe, setiap malam tuh live Senin sampai Jumat. Nah artinya saya tetap sama Sule masih ada, alhamdulillah nih masih bisa berpartner lagi. Tapi di samping itu juga saya punya kesempatan lain berpartner dengan Wendy, Ayu Tinting. Tapi awalnya susah nggak sih Pak Andre ngebangun chemistry sama yang lain? Tektokan komedi kan juga nggak gampang gitu. Betul, ya kembali ke hati kita. Kalau hati kita luas, menerima masukan orang, berusaha menerima jokes orang, menerima dan kita memberikan, mensupport, saling support, jadinya bagus gitu. Karena kan ini kerja sama tim, bukan individual gitu. Jadi kalau kita bekerja sama tim, itu tadi egonya kita turunin, bukan berarti juga tapi kita akhirnya menurunkan kualitas, ya, tapi memberikan ruang kepada partner kita, sehingga ketika satu sama lain saling mensupport, jadi sesuatu yang bagus. Bang, saya siapin budget THR nggak sih nanti? Iya Bang. Udah tadi ngomong THR dulu. Penting itu Bang. Ada. Ya. Jutaan nggak? Puluhan ribu. Ya, makasih Pak Andre. Setelah Lebaran kan udah boleh, mungkin ada. Nggak punya kampung, jadi kampungnya di Jakarta. Open house itu nggak sih Bang Andre? Open house atau apa? Emang rumah selalu saya open sih. Nggak, maksudnya buat keluarga, ada keluarga ini Jakarta Ada, datang. jadi kepengen sih ngumpul lagi sama keluarga. Tentu dengan lebih ketat ya. Pengennya sih kita menerapkan juga namanya protokol kesehatan. Walaupun sama saudara sendiri, takutnya gitu ya. Takutnya kan kita amit-amit gitu ada yang OTG segala macam kan. Jadi harus swab gitu. Harus antigen lah. Bukannya sombong gitu ya, tapi untuk menjaga keamanan semua. Karena banyak kan orang-orang tua gitu ya, kakek, ya nenek, ya om, tante segala ya. Tapi jadi repot keluar duit banyak gak sih? Enggak, karena kan saya disponsorin. Bener. Tapi tradisi Lebaran apa sih Bang Andre? Mungkin ada makan-makan bareng keluarga besar atau Ada makanan gimana? khusus gitu nggak kalau lagi Lebaran? Makanan khusus tuh nggak ada ya, karena biasanya ketupat kan, biasanya itu aja sih. Nggak ada yang khusus banget gitu. Pernah sih pengennya tuh ketupat tapi dalamnya cireng gitu, cuman mungkin. Unik ya Pak? Iya makanya. Kita tahu. Tapi anak-anak ada pengen ini nggak sih, mungkin pengen liburan kemana? Pengen, gitu? udah pengen banget anak-anak, cuman saya bilang sabar ya karena kondisinya seperti ini gitu. Jadi kita harus menahan dulu lah. Ya sementara kita liburan aja dulu di rumah, bikin tenda-tendaan gitu kan. Kan ada kolam renang di rumah kan. Nah, nanti di pinggir kolam renang bikin tenda, terus kita main
apa liwetan, nasi liwet gitu lah. Jadi kita bikin suasana di rumah tuh seperti liburan. Tapi rencana mau kemana mas? Apa? Kalau udah boleh liburan. Ya kalau ditanya mau liburan kemana sih paling deket ya di Bali ya, karena yang di Indonesia yang bisa buat tempat liburan sebenarnya banyak, tapi buat kita ya Bali atau mungkin di Jogja ya, atau mungkin ke puncak gitu yang deket-deket gitu. Banyak yang bagus-bagus.